belum? Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Kenalin, perkenalkan nama kakak, Kak Syahidah. Nah, sekarang kakak nih mau jelasin mengenai ide pokok. Nah, ide pokok itu apa ya? Yuk kita langsung cus. Oke, jadi ide pokok itu merupakan sebuah ide atau gagasan yang menjadi inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok ini punya nama lainnya loh teman-teman. Jadi ada gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, inti masalah, pokok masalah, pikiran utama, dan masih banyak lagi. Nanti teman-teman bisa cari-cari lagi ya, sekalian belajar lebih banyak lagi mengenai nama lain dari ide pokok ini. Nah, kan tadi kakak udah jelasin ya, ide pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, paragraf itu sendiri apa ya? Jadi paragraf merupakan sekumpulan kalimat dalam suatu teks atau karangan. Nah, paragraf ini memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang berada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa ya? Jadi ini nyambung-nyambung ya guys. Nah, kalimat utama itu kalimat yang berisikan ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf tersebut. Nah, biasanya nih ya, kalimat utama itu pasti punya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini gunanya apa ya? Nah, kalimat penjelas ini ya tentunya seperti namanya, kalimat penjelas sebagai penjelasan atau kalimat yang lebih menjelaskan lebih dalam lagi mengenai kalimat utama. Jadi intinya ada kalimat utama sama kalimat penjelas dalam suatu paragraf gitu, inti dan penjelasannya. Kemudian ada nih beberapa jenis paragraf berdasarkan kalimat utamanya. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada paragraf deduktif, yakni kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Kalimat utamanya ada di awal paragraf. Jadi dia deduktif. Kemudian ada juga induktif sebagai lawan dari deduktif ini. Nah, kalau tadi deduktif itu di awal kalimat utamanya, kalau induktif ini kalimat utamanya ada di akhir. Nah, selain deduktif dan induktif tadi, ada yang namanya paragraf campuran. Nah, paragraf campuran ini berarti kalimat utamanya itu ada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, biasanya kalimat utama yang ada di akhir ini sebagai kalimat untuk mempertegas dari kalimat yang di awal sebelumnya itu. Oke, next. Selanjutnya ada beberapa fungsi dari ide pokok nih. Jadi ide pokok ini berfungsi untuk menjelaskan inti suatu bacaan atau paragraf sehingga pembacanya nih kita lebih mudah memahami maksud dari apa yang kita baca. Nah, kemudian ada beberapa ciri-ciri ide pokok. Nah, yang pertama itu inti dari sebuah paragraf atau pokok pembahasan. Jadi, ide pokok ini seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, itu adalah inti dari sebuah paragraf ya teman-teman. Terus yang kedua, ada kalimat inti. Jadi, ide pokok ini berisikan inti-inti atau kalimat pendukung dan kalimat pengembang dari penjelasan lebih lanjut yang ada di paragraf tersebut. Nah, ketiga, penjelasan-penjelasannya bersifat menguatkan inti pembahasan di kalimat utama tersebut. Oke, jadi tadi kan kakak udah jelasin nih, ada fungsi ide pokok dan juga ciri-ciri ide pokok. Juga ada jenis-jenis paragrafnya. Nah, coba yuk kita analisis ini. Kita lihat lebih dalam, sebenarnya paragraf yang ada di layar ini tuh termasuk jenis paragraf apa ya? Oke, kita lihat yang pertama. Kita cari yuk kalimat utamanya apa ya? Kita coba lihat di kalimat yang paling pertama. Ada banjir sudah menjadi hal biasa yang kerap terjadi di kota Jakarta yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya teman-teman. Kenapa kok bisa jadi kalimat utama ya? Nah, ternyata ide pokoknya itu ada di kalimat utama ini. Kita bisa lihat, yaitu penyebab banjir di ibu kota. Jadi ide pokoknya itu adalah penyebab banjir di ibu kota dan kalimat utamanya banjir sudah menjadi hal biasa yang kerap terjadi di kota Jakarta yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, berarti nih teman-teman coba kalau misalkan kalimat utamanya ada di awal paragraf itu apa ya? Jenis paragraf apa? Iya benar, jenis paragraf deduktif karena kalimat utamanya ada di awal paragraf ya. Oke, kita next. Selanjutnya, nah, karena tadi kita udah coba ngerjain nih satu paragraf ya,
satu paragraf tentang penyebab banjir Jakarta. Nah, selanjutnya ada contoh juga nih, satu kalimat. Nanti adik-adik, teman-teman semua bisa baca dulu. Terus nanti kalian coba deh dilihat kira-kira jenis paragrafnya apa sih dan kalimat utama serta ide pokoknya itu apa aja. Nanti teman-teman bisa catat, besok kita bahas ya bareng-bareng. Oke, selanjutnya ada yang namanya penentuan ide pokok nih teman-teman. Jadi cara menentukan ide pokok itu apa aja sih Kak? Nah yang pertama kita baca dulu nih paragrafnya secara seksama atau secara benar-benar kita perhatiin nih. Lalu kita buat inti atau kesimpulan dari paragraf tersebut yang udah kita baca. Nah, kita perhatikan juga kalimat pertama dan kalimat akhirnya. Karena itu biasanya ada yang namanya kalimat utama ya teman-teman. Jadi setelah kita baca kalimat awal dan kalimat terakhirnya, kita bisa menentukan nih kalimat yang merupakan kalimat utama berdasarkan isi kalimat dan inti yang sudah diperkirakan tadi. Terus kita bisa deh rumusin ide pokok dari kalimat utama yang mencakup keseluruhan bahasan dalam paragraf tersebut gitu. Jadi dari inti tadi kita udah dapatkan kalimat utamanya, bisa kita rumuskan kira-kira ide-ide apa aja nih yang ada di paragraf tersebut. Oke, next. Selanjutnya adalah pengembangan ide pokok. Jadi dari satu ide pokok itu kita bisa nih mengembangkan. Nah, gimana ya caranya? Jadi yang pertama, tentukan ide pokok apa yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita buat kalimat dari ide pokok yang ada. Jadi ide pokok ini sama kalimat utama itu nggak berbeda jauh ya teman-teman. Nah, perbedaannya apa? Jadi ide pokok ini bentuknya frasa atau kata-kata. Nah, kalau misalkan kalimat utama itu adalah kalimatnya. Contohnya tadi, banjir di Jakarta gitu kan. Nah, karena ide pokoknya itu penyebab banjir di Jakarta, itu kan kata-kata. Nah, kalau kalimatnya apa tadi? Banjir di Jakarta itu kerap kali terjadi karena beberapa faktor. Nah, itu adalah kalimat utamanya karena dia udah menjadi susunan kalimat ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, kita bisa menentukan jenis paragraf yang akan kita buat nih. Kira-kira mau deduktif, induktif, atau campuran. Teman-teman bisa terserah teman-teman. Sesuai dengan kalimat utamanya, teman-teman mau taruh di mana. Mau di awal atau di akhir, atau ada dua-duanya nih. Itu terserah teman-teman. Lalu yang terakhir, dari kalimat utama yang udah ada nih, kita bisa membuat beberapa kalimat penjelas untuk menjelaskan dari kalimat tersebut. Kita bisa pakai beberapa pertanyaan nih, kayak misalkan apa, kenapa, bagaimana, kapan, dan masih banyak lagi. Itu sesuai dengan keinginan teman-teman juga. Oke, kita next ya. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih gimana ya caranya mengembangkan suatu ide pokok. Nah, aku punya challenge nih buat teman-teman semua. Jadi, teman-teman coba kita buat sama-sama mengembangkan ide pokok. Nah, ide pokoknya ini apa? Ide pokoknya itu adalah bahaya merokok. Nah, kalimat utamanya merokok dapat membahayakan kesehatan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa nih buat satu paragraf dari ide pokok dan kalimat yang ada. Coba ya teman-teman, nanti besok hari Sabtu kita bakal bahas bareng-bareng di kelas. Oke, terima kasih teman-teman semua yang udah mau belajar bareng Kak Syaida. Semoga apa yang kakak jelasin tadi bisa bermanfaat buat adik-adik semua. Dan semoga nanti kalau misalkan di ujian, di ulangan, teman-teman bisa lebih mudah lagi mengerjakannya dari penjelasan Kak Syaida. Oke, sampai bertemu besok. Assalamualaikum.